peserta program PPK dalam jabatan itu sebesar 5 juta rupiah. Dengan rinciannya seperti ini Bapak Ibu, biaya pendidikan itu 4 juta ya, 4 juta rupiah. Kemudian biaya UKIN, uji kinerja UKM PPG itu 600.000 rupiah. Kemudian uji pengetahuan atau UP UKM PPG itu sebesar 300.000 rupiah. Sehingga untuk jumlah keseluruhan itu ada 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan peraturan Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 10/19/B/PD 0002/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, sebelum kami sampaikan tentang juknis pelaksanaan PPG dalam jabatan ini, mungkin di antara Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan. Kapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini? Yang terdekat adalah terkait pelaksanaan seleksi akademik atau pretest ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sejak tanggal 10 Maret yang lalu adanya informasi penundaan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Hingga saat ini ketika kami sampaikan informasi ini, belum ada informasi lanjutan Bapak Ibu adanya pelaksanaan PPG dalam jabatan, dalam hal ini adalah seleksi akademik. Karena penundaan tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan akun Belajar ID ya sebagai SSO single sign on yang perlu Bapak Ibu tautkan ke dalam akun SIM PKB-nya masing-masing, dan karena adanya perpanjangan hingga 12 April, jadi kemungkinan kami jawab untuk pelaksanaan seleksi akademik atau pretest PPG dalam jabatan pun juga akan dilaksanakan di bulan April nanti Bapak Ibu, seperti itu ya, dan kita masih menunggu informasi resminya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada juknis pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, dalam salinan peraturan Dirjen GTK Kemdikbudristek ini memuat banyak sekali lampiran Bapak Ibu. Jadi jika kita jabarkan keseluruhan ada 80 halaman, itu bisa seharian ya. Namun akan kami sampaikan secara garis besar saja, yang tentu saja kami ringkas ya, kami rangkum secara ringkas agar Bapak Ibu juga tidak bosan. Nanti di bagian deskripsi juga kami sampaikan link unduhnya agar Bapak Ibu bisa mengunduh dan mempelajarinya secara lengkap dan detail seperti itu Bapak Ibu. Baik, akan kami sampaikan beberapa hal yang pokok saja Bapak Ibu, karena dalam lampiran itu nanti akan memuat capaian pembelajaran, kemudian beban belajar PPG dalam jabatan seperti itu ya, kemudian ada pembelajaran, penilaian, serta pelaksanaan PPG dalam jabatan, ada pembiayaan dan sebagainya. Nanti akan kami ambil yang poin-poin penting saja Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja untuk lampiran dari salinan peraturan Dirjen GTK Kemdikbudristek ini tentang juknis pelaksanaan program PPG dalam jabatan ya Bapak Ibu. Nah, kita akan coba untuk melompat ke bab 5 terlebih dahulu dalam lampiran peraturan Dirjen GTK ini Bapak Ibu tentang juknis ya, juknis pelaksanaan PPG dalam jabatan. Di bab 5 itu adalah tentang pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dalam gambar ini ya, dalam gambar tahapan penyelenggaraan program PPG dalam jabatan. Di sini ada sebuah gambar. Nah, yang pokok ada di sini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan itu ada 4 kegiatan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan orientasi tentang guru masa depan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah belajar mandiri atau self-regulated learning. Yang ketiga adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Dan ada literasi dan juga HOTS. Dan kegiatan yang keempat, kegiatan belajar yang keempat adalah desain pembelajaran inovatif Bapak Ibu berbasis problem based learning atau project based learning, PBL dan PJBL seperti itu. Ini adalah tahapan penyelenggaraan kegiatan PPG dalam jabatan. Dalam hal ini adalah pembelajaran yang nanti Bapak Ibu lakukan dalam pendidikan profesi guru itu sendiri. Nah, di sini juga disampaikan keempat kegiatan program PPG dalam jabatan dimaksud dilakukan melalui perbaikan substansi materi dengan mengintegrasikan isu-isu terbaru tentang perkembangan masa depan bangsa dan bernegara, pendidikan, pembelajaran, dan teknologi. Pada seluruh proses program PPG dalam jabatan saat ini diintegrasikan siklus pendekatan analisis akar penyebab yang telah dimodifikasi menjadi langkah identifikasi masalah, kemudian akar masalah, alternatif solusi, aksi penyelesaian, refleksi dan evaluasi, kemudian adanya tindak lanjut. Jadi ini adalah integrasi siklus pendekatan akar penyebab ya, akar penyebab yang dimodifikasi menjadi langkah-langkah ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti dalam pendidikan itu ada beberapa tagihan-tagihan ya tentang bagaimana langkah dan strategi Bapak Ibu itu dalam
menyelesaikan suatu masalah seperti itu ya, terutama adalah dalam kegiatan belajar mandiri ya. Dalam kegiatan belajar mandiri ini nanti Bapak Ibu akan lebih banyak untuk mengidentifikasi masalah, hingga di akhir adalah tindak lanjut Bapak Ibu sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, akan kita lanjutkan. Yang menarik menurut kami adalah di bab 7, di bab pembiayaan Bapak Ibu. Karena mungkin ada banyak pertanyaan ya dari Bapak Ibu. Selama kegiatan PPG nanti, pelaksanaan PPG nanti, terutama adalah pendidikannya, ketika Bapak Ibu kuliah ya, seperti itu, berapa sih biayanya, dan apakah kita disubsidi penuh atau kita disubsidi sebagian, berapa biaya yang harus kita keluarkan, seperti itu ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu itu akan terjawab di sini. Jadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program PPG dalam jabatan, Dirjen telah mengalokasikan anggaran ya Bapak Ibu melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru atau Direktorat PPG, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai LPTK penyelenggara program PPG dalam jabatan. Ini melalui pola bantuan pemerintah atau Banpem yang diberikan kepada peserta program PPG dalam jabatan sebagai biaya pendidikan. Jadi biaya Bapak Ibu selama pendidikan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan itu semuanya ditanggung dan sudah dialokasikan oleh pemerintah seperti itu ya Bapak Ibu melalui pola Banpem. Ini diberikan kepada peserta program PPG dalam jabatan untuk pembiayaan, namun mekanismenya nanti pembiayaan Bapak Ibu itu langsung dibayarkan kepada LPTK yang sudah ditunjuk, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak melalui 3 jalur ya, dari pemerintah kemudian kepada Bapak Ibu baru dibayarkan ke LPTK. Jadi langsung ya, jadi untuk pembiayaannya itu langsung dibayarkan, dialokasikan anggarannya itu dibayarkan kepada LPTK yang sudah ditunjuk, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang masih berhubungan dengan pembiayaan ini adalah mekanisme pemberian bantuan. Jadi mekanisme pemberian bantuan. Di sini sampaikan penerima bantuan untuk biaya pendidikan sertifikasi program PPG dalam jabatan adalah guru dalam jabatan melalui pendidikan profesi guru yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat PPG. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan di bawah Kemdikbud ya, Bapak Ibu akan memperoleh bantuan pembiayaan ini ya. Jadi jika di tahun sebelumnya itu ada PPG jalur mandiri, jadi Bapak Ibu terutama adalah lulusan S1 yang akan menempuh pendidikan profesi guru melalui jalur mandiri, di tahun sebelumnya itu ada Bapak Ibu bisa mencari informasi dari LPTK terdekat. Namun untuk saat ini di tahun 2022 ini, semenjak adanya tata kelola PPG Prajabatan model baru, bahwa PPG Prajabatan model baru itu akan terintegrasi dengan proses perekrutan calon guru baru, maka untuk PPG Prajabatan bagi lulusan S1 atau fresh graduate yang belum mengajar itu sampai saat ini belum ada informasi kembali Bapak Ibu apakah itu juga akan dilaksanakan atau akan dihilangkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mekanisme pemberian bantuan yang kedua ini adalah penerima bantuan menyerahkan dokumen pencairan dana kepada PPK Direktorat PPG berupa perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani 2 rangkap dengan ketentuan masing-masing, kemudian nomor rekening yang aktif pada bank pemerintah, kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan, fakta integritas di buku Meterai. Jadi mekanismenya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat perjanjian untuk penerima bantuan, meskipun nanti mekanisme penerimaan itu tidak langsung ke rekening Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tentu saja dari Bapak Ibu dengan LPTK dan juga Kemdikbud ya, Dirjen GTK dalam hal ini atau Direktorat PPG seperti itu. Kemudian juga ada fakta integritas tentang Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dalam jabatan dengan pembiayaan yang tersebut di atas. Jadi ini Bapak Ibu untuk mekanisme penerimaan bantuan penyerahan dokumen pencairan. Jadi Bapak Ibu hanya menyampaikan dokumen untuk pencairan dana bantuan pendidikan Bapak Ibu selama PPG dalam jabatan. Nanti mekanismenya ini akan Bapak Ibu alami sendiri dan alurnya nanti sudah ada arahan dari LPTK ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan profesi guru. Baik, kita lanjutkan. Di poin yang ketiga tadi masih tentang mekanisme pemberian bantuan. Jadi PPK Direktorat PPG menerbitkan surat permintaan pembayaran ya atau SPP. Selanjutnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau SPM, Direktorat PPG menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, dan selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana Bapak Ibu. Jadi ini tentang mekanisme
mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pendidikan Bapak Ibu selama menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk pembiayaan itu sudah dianggarkan dari pemerintah seperti itu ya. Nah, untuk pembiayaan ini adalah meliputi di sini Bapak Ibu rinciannya ya, rincian jumlah bantuan itu besarannya itu adalah 5 juta Bapak Ibu, 5 juta rupiah. Jadi besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada guru dalam jabatan peserta program PPG dalam jabatan itu sebesar 5 juta rupiah. Dengan rinciannya seperti ini Bapak Ibu, biaya pendidikan itu 4 juta ya, 4 juta rupiah. Kemudian biaya UKIN, uji kinerja UKM PPG itu 600.000 rupiah. Kemudian uji pengetahuan atau UP UKM PPG itu sebesar 300.000 rupiah, sehingga untuk jumlah keseluruhan itu ada 5 juta rupiah. Jadi ini Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan sedikit berkaitan dengan lampiran ya, lampiran juknis penyelenggaraan PPG dalam jabatan, ada di bagian pembelajaran dan juga di pembiayaan ini. Mudah-mudahan informasi sedikit ini membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan mengunduh untuk mempelajari secara lengkapnya. Di bagian deskripsi akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.